wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Selamat malam untuk semua. Tepuk tangan yang meriah. selamat malam dan selamat bergabung kembali di kemeriahan Pelengkung Gading di TVRI Jogja. Betul. Iya, ini meriah sekali loh hari ini. Secara khusus ya, kita melihat pada introduksi ini ada keluarga, anaknya satu, ada yang belum menikah, ada yang anaknya dua, ada yang anaknya tiga. Nih, Tapi anjuran kita 2 anak cukup, Iya. laki perempuan sama saja. Iya, betul. Dulu pas ada anjuran itu, saya pas tidur Pak, jadi nggak. Oh, nah, itu kita ingatkan Ya. sekarang ya, karena bulan puasa ini sekaligus adalah Hari Keluarga Nasional. Iya. Dan anjuran kita adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Tetapi kalau sudah terlanjur 3, jangan dicaci maki. Oh. Karena itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini Mas Dibio hari ini tampil dengan formasi lengkap ya, Betul, sekeluarga. betul. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Dibio. Ini ganteng, cantik-cantik ya. Ya, ini punya anak ganteng tuh awal-awal repot. Kenapa Mas? Tiap saya ajak kemana, saya dikira penculik malah. Ya, istri saya ini dia Hikasari, ini Jembar Paradigma Kawalacara, ini Wiar Paradise Kayala Sola, Wah, bikin namanya kok repot-repot temen ya. ini Savana Paradiksi Kayala Fala. Wah. Ini namanya visioner ya Pak ya Iya, kayaknya iya. ya. Makanya sudah nggak tambah lagi Pak, kalau Nah. tambah lagi nanti malah yang adik kecil nanti malah Kami sosolen. Tapi bagaimanapun juga, karena sudah terlanjur 3, kita ucapkan selamat pada Hari Keluarga Nasional. Dan yang 3 ini nanti akan pinter seperti bapaknya. Amin. Biarpun wajahnya tidak seberapa, tetapi terkenal di seluruh Indonesia. Aduh Pak, Ya, itu nggak usah coba. dipertegas tuh. Bukan, Pak. tidak seberapa. Oh, tidak maksudnya. seberapa. Itu Oh, kita iya, harus iya, iya. syukuri karena beliau dengan wajah yang tidak seberapa Tidak itu seberapa ternyata, ya, Pak, ya. ternyata bisa terkenal di seluruh Amin. Nusantara. Betul, betul. Dapat istri yang cantiknya Wah. melebihi bintang film. Wah. Iya, amin. Loh, Pak. Cantik ini. Tuhan itu adil Pak, Betul. menciptakan berpasangan-pasangan, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, Anaknya ada ganteng. cantik, ada Ya memang betul, kalau lihat anaknya itu ya apa betul anaknya apa anak orang lain. Tapi itu anugerah, Anugerah, kan? Anugerah Pak. harus disyukuri. saya dengan istri saya, wah romantis, tiap jalan ke mall selalu saya gandeng Pak. Begitu ya. Kalau nggak digandeng, meyakinkan. Kalau nggak digandeng nanti belinya macam-macam, saya gandeng. Oh, karena itu alasannya Pak ya. Nah, itu sama, saya juga sekarang sudah tua itu gandengan sama istri saya. Wah, Pak Aryono udah tua kok masih akrab begitu. Takut jatuh. Iya, ini kami tampil bersama Mas Dibio dengan formasi lengkap karena Betul. tema kita ini Hari dekat-dekat dengan keluarga ya, yaitu Nasional. betul. Tapi sekaligus juga bulan Ramadan. Iya, jadi- makanya Mbak Siwi kita minta kita doakan lah ya. Monggo Bapak, kita mendoakan sebentar agar supaya Hari Keluarga Nasional ini diberikan berkah dan rakyat di sekeliling kita yang ada di Posdaya-Posdaya menganggap bulan puasa ini sebagai posdaya berdoa begitu. Monggo doanya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, berikan anugerah kepada kami dan keluarga kami di bulan suci yang penuh berkah, penuh keagungan, penuh ampunan ini akan rahmat dan ampunan-Mu, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan pembebasan dari api neraka-Mu sebagai wujud memperoleh derajat insan-insan yang mutakin, senyampang Hari Keluarga Nasional dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga Indonesia sejahtera, penuh berkah, penuh dengan keimanan dan ketakwaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin.
Terima kasih Pak Muntoha. Siwi, terima kasih Pak Mun. Beliau Iya. itu dari Universitas Islam Indonesia. Betul sekali. Lengkapnya adalah Dr. Muntoha SH.MAG. Beliau adalah Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam UII. Selamat datang Bapak. Tapi kita juga didampingi oleh Bapak Bupati Sleman. Betul, Bapak Haji Sri Purnomo Sugeng Rawuh, Pak Bupati. Juga Rektor Universitas Yana Badra. Yogyakarta, iya, beliau adalah Dr. Insinyur Suharjanto MSCE Sugeng Rawuh. Selamat Sugeng Pak. Oke. Dan yang di sana Pak Haryono dan juga Mas Dibyo. Betul. Ini ada Dr. Unggul Priyadi, MSI, Kepala Pusat KKN UII Yogyakarta. Baru. Ini baru pembaruan. Begitu ya. Iya, dan di Dia sebelah masih grass. masih grass. Masih segelan, Pak. Masih. Beda. Sebelahnya Pak Unggul ada Bapak Sardi STMT, beliau adalah Ketua LP3M Universitas Jana Badra Yogyakarta. Iya. Dan dua orang itu mahasiswa. betul, di sebelahnya ada mahasiswa Universitas Jana Badra, ada Mas Heri. Iya, teman-teman Mas Heri yang mana nih? Boleh berdiri? Wah, meriah sekali ya. Dan di sebelahnya Mas Heri ada Mas Riza, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selamat datang. Iya. Tapi ada juga saudara-saudara kita para pengasuh Posdaya. Betul sekali. Kita yang sebelah sapa, sana. Mungkin bisa berdiri ya Bapak Ibu dari Posdaya Cakrajaya Jolo Sutro binaan UII. Selamat datang. Iya, dan juga Bapak Ibu dari Posdaya Jasem Sri Mulyo binaan UII. Selamat datang Bapak Ibu. Lalu ada juga Posdaya Bina Sejahtera Sorosutan binaan Jana Badra. Oh, yang ini Pak. Oh iya. Dan ada juga masih binaan Jana Badra Posdaya Dahlia Semaki. Bisa berdiri? Iya. Dan kita juga harus berikan tepuk tangan nih untuk home band kita, Paguyuban Seni Rukun Rencang Universitas Islam Indonesia. Kiri dan kanan ini ya. Kiri dan kanan ya, lengkap sekali ini. Dan Mbak Siwi, rupanya saya baru mendapat telepon ditonton oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar. Begitu kita ya? berikan tepuk tangan para penonton kita yang tidak bisa mendengar. Iya. Bagus. Nah, ini kan kita mendekati, ini sudah bulan Ramadan ya Pak ya, Betul. dan ini kita juga merayakan Hari Keluarga. Jadi tema kita ini adalah menguatkan nilai-nilai keluarga di bulan Ramadan ya. Betul. Ini memang kalau bicara soal Ramadan adalah tidak semata-mata bagaimana kemudian menguatkan ibadah, tapi juga mendekatkan diri, lebih mendekatkan saling kepada keluarga. tegur menegur pada tetangga, Betul. berbagi kepada tetangga, dan tidak tegur menegur, tetapi juga ada empati. Kalau Iya. tetangganya misalnya mau lebaran kok kelihatan sahurnya mungkin terlalu tidak lengkap Minimalis, begitu, minimalis. ya lalu ya kita berbagi. Iya, tapi sebelum- deket-deket lebaran juga Harus berbagi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak Haryono, kita ajak dulu pemirsa untuk simak yang satu ini. Kami dari Posdaya Kelurahan Bener RW 03 ingin menyampaikan bahwa kegiatan kami saat ini berada di Sentral Kerajinan Daur Ulang Sampah, di mana daur ulang sampah di tempat kami sangat mendukung kegiatan ekonominya. Karena melalui sampah-sampah yang sudah tidak terpakai ini, kami dari wilayah banyak sekali yang menggunting-gunting menjadi kawul sampah seperti ini, dan ini sangat mendukung ekonomi di wilayah kami. Untuk kerajinan yang sudah kami laksanakan selama kurang lebih 10 tahun, itu sudah cukup handal di wilayah RW 03 khususnya, karena kami selama ini bisa bekerja sama dengan lingkungan, bisa mendukung kegiatan ekonomi di lingkungan, sehingga dalam hal-hal yang sekecil apapun di wilayah kami sampah sangat berguna, dan itu sangat bermanfaat bagi ibu-ibu muda yang mempunyai anak usia
TK, SD, dan SMP. Karena itu sangat mendukung dalam hal ekonominya, sehingga mereka tidak kesulitan untuk bisa membiayai anaknya dalam bersekolah. Dan itu sudah sangat kelihatan manfaatnya di wilayah RW 03. Karena selama ini tidak ada anak usia SD SMP yang tidak sekolah. Semua sekolah dan dengan berbagai macam keperluan bisa dicukupi dengan kerjasama dalam kerajinan di RW 03 ini. Paguyuban Seni Rukun Rencang Universitas Islam Indonesia, luar biasa. Marhaban ya Ramadan. Iya. Memang tepat sekali ya kalau mahasiswa dari Universitas Islam pada bulan puasa itu dosennya berdoa. Betul. Mahasiswanya menyanyi, suburkan ya keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi jangan lupa Bupati Sleman itu juga tidak kalah dengan alim ulama. Ya. Bagaimana kalau kita tanya apa maknanya pada saat-saat bulan Ramadan ini dalam arti keluarga Indonesia? Karena ada Hari Keluarga Nasional. Ya. Hari Keluarga Nasional itu mulai dari Sleman. Karena prajurit-prajurit ya Pak Bupati ya, prajurit-prajurit itu pada tahun 48 itu waktu ada Clash Belanda kedua ya Pak ya. Clash Belanda ngungsinya ya ke Sleman itu. Yeah. Ke Sleman, ke Bantul, ke Gunung Kidul. Monggo Pak Bupati. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, kami tentu saja mengucapkan selamat Hari Keluarga kepada warga masyarakat di Kabupaten Sleman dan juga para pemirsa TVRI di mana saja berada. Dan sekaligus ini kita berada di tengah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keberadaan keluarga di Indonesia ini menjadi lebih bermakna. Kemudian juga di bulan Ramadan keluarga menjadi lebih akrab, lebih bersama-sama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus bisa berperan untuk berkontribusi di dalam mengisi pembangunan. Begitu Pak Prof. Haryono. Dan juga kami harapkan dengan hari keluarga ini antara bapak, ibu, dan anak kita selalu kompak. Jadi bapak dan ibu kompak di dalam mendidik putra-putrinya,
sehingga putra-putrinya bisa berkembang dengan bagus, berkembang dengan positif, dan sekaligus di bulan Ramadan bagaimana kita ini bisa untuk memanage keluarga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti justru di bulan Ramadan kita konsumsinya menjadi lebih meningkat. Itu kan makna Ramadan menjadi kurang bermakna. Sebetulnya kan kalau di bulan suci Ramadan itu kan kita dari pagi sampai sore tidak makan, kemudian ya kebutuhan konsumsi otomatis harusnya menjadi berkurang sedikit, paling tidak berkurang sepertiga. Tapi sebaliknya kita sering melihat kalau di bulan suci Ramadan itu harga-harga barang menjadi lebih mahal. Itu karena apa? Karena mungkin di dalam memaknai Ramadan dari keluarga kita ini mengada-ada, mestinya kita pagi sampai siang sampai sore itu tidak makan, justru persiapan kita untuk balas dendam makannya itu berlebihan gitu lah. Inilah pentingnya kita untuk memaknai dari Hari Keluarga Nasional, untuk kita bisa memanage dengan baik di tengah-tengah kita bulan puasa. Pendekatan diri kita kepada Allah juga semakin dekat, kita banyak berdoa dan juga banyak berbuat untuk masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat sesama. Padahal zaman dulu Pak ya, pada waktu bapak dan nenek moyang kita memberi bantuan, menampung prajurit-prajurit TNI yang berjuang di Jogja itu luar biasa Pak. Bapak bisa cerita Pak. Jadi dulu mungkin Bapak masih pemuda tahun-tahun 48 masih. Tahun 4 itu belum lahir, Bro. Oh, belum lahir. Tapi kan kami selalu ingat cerita-cerita dari orang tua kita dulu. Di mana di Yogyakarta, di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman kan kita di daerah Kalasan juga di sana ada serangan. Itu sekarang ada monumennya, serangan dari dulu tentara pelajar itu diserang oleh Belanda. Kemudian ada yang korban, yang di sana ada monumennya. Dan yang lebih dari itu, ketika terjadi gerilya pada zaman itu, peran serta masyarakat di pedesaan sangat tinggi dalam rangka untuk memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tepuk tangan untuk para sesepuh kita. Itu betul Pak Bupati. Itu barangkali kita tanya generasi mudanya dari salah satu mahasiswa. Mas Heri, bagaimana? Masih ingat revolusi itu atau tahu ceritanya? Coba. Silakan Mas Heri dengan mic. Dekat mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional kepada seluruh keluarga di Indonesia, khususnya seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Ya, berbicara mengenai revolusi, ini saya malah teringat revolusi mental. Jadi sekarang ikut revolusi mental ya. Kalau pemuda zaman dulu itu revolusi fisik. Merebut kembali kemerdekaan karena Belanda datang lagi, kemudian kita merebut kembali. Ingat nggak serangan 1 Maret? Lalu Republik Indonesia kembali pada tanggal 29 Juni 49. Nah, itu sesepuh kita. Bagaimana kalau Anda sekarang berjuang dengan rakyat di posdaya di desa? Silakan. Oh iya, terima kasih. Perihal posdaya, perihal posdaya yang ada di Indonesia, alangkah baiknya dan saya juga sangat setuju apabila posdaya-posdaya ini membentuk, kan sekarang lagi bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan. Nah, sekarang lagi bulan Ramadan. Alangkah baiknya apabila posdaya-posdaya tersebut itu membentuk suatu dalam hal komunitas dalam hal ini untuk mengadakan yang pertama pendidikan yang berbasis agama khususnya. Tapi jangan lupa juga dari agamanya, karena jangan sampai antara pendidikan agama dan dari agamanya itu tidak seimbang, tapi harus seimbang seperti itu. Jadi sekaligus posdaya berdoa begitu. Bikin event khusus Ramadan di posdaya mana gitu ya. Iya betul. Dan seperti pengalaman saya dulu waktu berada di kampung, nah itu kan dulu memang belum ada yang namanya posdaya. Tetapi secara otomatis kalau sekarang bisa dinamakan posdaya. Nah, saya berangkat jam 7 untuk belajar. Jam 11 sudah kembali lagi ke rumah. Jam 1 berangkat lagi, jam 5 kembali lagi ke rumah. Jadi di situ peran orang tua seperti itu, karena
adanya peran orang tua di sana yang mendukung anaknya untuk bisa berangkat belajar setinggi-tingginya. Ya, berangkat mengaji, pulang disambut seperti itu. Jadi penuh di sana- kasih sayang. ya betul, penuh kasih Kalau sayang. perlu disangoni. Jangan sampai keluarganya ya acuh tak acuh. Coba Pagi pulang pagi Pak. coba temennya. Coba Mas Gimana? Riza. Kalau nenek moyang kita dulu berjuang merebut kembali kemerdekaan, Anda siap berjuang di desa untuk membebaskan keluarga-keluarga prasejahtera dari kebodohan, kemiskinan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pratama dari Universitas Islam Indonesia. Sesuai dengan pertanyaan dari Bapak mengenai bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk memerangi kebodohan kemiskinan di desa-desa. Kita adalah generasi muda yang seharusnya memang tugas kita sebagai perantara rakyat untuk meningkatkan kinerja dan sehingga masyarakat itu bisa lebih efektif dan lebih mampu bekerja sehingga masyarakat itu kita mampu memberdayakan masyarakat secara bersama-sama dan juga kita dapat memberi manfaat seperti itu. Sebelumnya mungkin mengenai tentang pemberdayaan masyarakat, saya sudah kebetulan setahun yang lalu sudah melaksanakan KKN. KKN. Iya benar. Sekarang KKN, hampir Pak. lulus. Iya Pak, insya Allah. Amin. Pak, kalau masalah Pak Debyo, tapi saya lihat pidatonya itu sudah seperti calon menteri. Amin Mas, amin. Amin Pak. tapi bener Pak. Ini Oke. Dia optimis, jangan tiru saya. Saya dulu mahasiswa sampai sekarang pun Pak gagal memerangi kebodohan. Karena ternyata yang saya perang itu lebih pinter. Jadi saya bodoh Kak. Ya, memang namanya Pak Debyo itu Su Debyo. Su itu lebih, Debyo itu pinter. Jadi dia lebih pinter sebenarnya. Oh gitu ya. Atau kok keminter ya bisa itu Pak? Iya bisa. Mbak Siwi, Di sini, iya. Mbak Siwi. Jadi setelah kita dengan Pak Bupati sudah kita dengarkan doa, barangkali dengan Pak Rektor. Iya, Jadi Pak di Suharjanto. Pak Suharjanto, Pak. Bagaimana Pak? Ini dalam bulan Ramadan, mahasiswa masih kuliah atau tidak? Makasih Pak, kebetulan ini sudah selesai ujian. Ujian selesai. Tapi mungkin yang untuk kelas-kelas magister masih tetap kuliah. Dan suasana Ramadan ini tetap kita uri-uri dalam bahasa Jawa. Kegiatan-kegiatan dalam waktu kuliah, kita menyediakan takjil juga bagi yang kuliah. Juga menyediakan juga Mahasiswanya pada waktu pulang kampung juga dipesan-pesan supaya ikut menggelorakan semangat penduduk pedesaan gitu. begitu juga karena juga banyak kami dari Sabang sampai Merauke mahasiswanya. Oh, dari Sabang sampai Merauke ya. Dari berbagai penjuru di Indonesia. Kita juga beri mereka pengenalan tentang keagamaan karena kita juga kegiatan di masjid di kampus juga tetap berjalan. Oh, tetap berjalan. Ya, ada kegiatan buka bersama, kegiatan takjil setiap hari dan kegiatan-kegiatan keagamaan kita selenggarakan setiap saat, baik di keluarga maupun Jadi di kampus. kalau mahasiswa pulang kampung tentunya di kampung-kampung giat juga Pak ya, Insya Allah ya, insya Allah begitu. kegiatan Ya, bersama kegiatan keluarganya. bersama, gitu. Juga mahasiswa sudah mengadakan bakti-bakti sosial, mengisi waktu-waktu liburnya yang di Jogja, mengusulkan bakti sosial ke panti asuhan untuk memberikan sumbangan-sumbangan untuk para yatim piatu dan para anak-anak terlantar. Ini dilakukan oleh demikian juga oleh Mas Heri sebagai ketua BEM. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, di sini juga ada nih Pak perwakilan dari yang bertanggung jawab untuk KKN dari Jana Badra, dari UI yang melihat langsung ke lapangan itu seperti Betul, apa betul. ya. Ada dua ya. Ada Pak dua. Unggul, ada Pak Unggul, Sardi iya. ya. Monggo Pak Unggul. Tentunya disangoni dulu kan sebelum KKN. Ya. Iya, terima kasih Prof. Jadi untuk UI kebetulan nanti pas mahasiswa mau KKN karena pelaksananya mulai penerjunan 10 Agustus, jadi KKN di lokasi nanti membawa hikmah dari puasa yang berlangsung kemarin.
Dan di UI alhamdulillah mahasiswa yang mau ke KKN sangunya sangat banyak. Jadi sebelum KKN ada pra-KKN, di situ pesantrenisasi. Di pesantrenisasi itu dikasih bekal-bekal keagamaan, mulai di masyarakat kadang-kadang Prof, ini suatu hal yang kadang-kadang kita bangga tapi kadang menyedihkan. Misalnya masalah keterampilan perawatan jenazah. Di desa itu kebanyakan yang OP ini kan Pak Kaum, nggak ada Bu Kaum. Nah kadang-kadang kalau meninggalnya bareng, kalau meninggalnya mayitnya bisa janjian nggak apa-apa. Kan meninggal nggak janjian, kadang-kadang nggak inden. Meninggalnya bareng, Pak Kaumnya ngopeni bareng. Padahal kalau perawatan jenazah kadang-kadang di kampung kurang memperhatikan aspek syariah. Misalnya yang syar'i, misalnya yang perempuan yang meninggal karena Pak Kaum ngopeni, yang laki-laki ini nunggu lagi, kadang-kadang nunggu lagi. Sehingga dari bekal yang diberi oleh KKN, pusat KKN ke mahasiswa dan perawatan jenazah diberi pembekalan, kemudian tidak lebih lagi, yang lebih penting akhlak bermasyarakat. Sehingga karena KKN pada prinsipnya kepanjangan harus sebagai laboratorium untuk mahasiswa hidup di bermasyarakat, apalagi dengan program Posdaya yang programnya sangat lengkap, kalau bahasa Jogjanya tatas titis tetes itu, jadi semuanya ada, mulai ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, agama. Jadi secara bekal, secara sangu, pusat KKN, dalam hal ini KKN di bawah DPPM UI, itu bekalnya sudah tadi yang sampaikan. Lengkap, lengkap. Sekarang masih tetap setahun sekali apa sudah setahun 2 kali Pak? Di UI KKN itu 3 kali Bro. 3 kali? Jadi semester ganjil kemarin sudah berlangsung, April-Mei, kemudian pada semester tadi semester genap, semester ganjil bulan November Desember, yang nanti puncaknya KKN antar waktu itu yang bulan Agustus sampai September setelah dan Lebaran ya. Setelah Lebaran. Dan itu nanti pesertanya rekor ini Prof. Di UI baru kali ini penerjunan KKN 3.400 mahasiswa. Kosong kampusnya nanti Prof. Semuanya ke Jogja atau ke daerah lain Pak? Kebetulan untuk UI penerjunannya di samping di Jogja, di luar Jogja, di Provinsi Jawa Tengah, terutama yang masih dekat, Klaten, Kabupaten Boyolali, Magelang, Purworejo, dan nanti untuk yang Posdaya di Purworejo yang kebetulan Prof. Haryono kesempat rawuh ke UI dulu. Termasuk itu kan ada sekolah lurah di UI. Iya betul. Termasuk mengunjungi kelurahan-kelurahan yang lurahnya sudah ikut kuliah di UI, ya, begitu. Ya. Jadi ibaratnya bekal tidak hanya kepada mahasiswa pun, masyarakat pun yang Prof. Haryono waktu rawuh untuk sekolah lurah, itu dari Pak Lurah pun sudah diberi bekal. Semoga aja nanti ada sinergisitas yang antara luar biasa dengan itu ya. Lurah dengan mahasiswa dan tentunya dengan adanya Posdaya sangat bersyukur sekali karena programnya sangat-sangat integratif. Terima kasih Pak Unggul. Nah sebelum kita kalau dari UI ya. Nanti dosennya, sekarang baru ketua LPFN-nya. Tapi kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Iya, Prof, karena akan ada persembahan yang berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
masih bersama kami dalam kemeriahan Plengkung Gading di TVRI Jogja dan masih dengan tema yang menarik ya, itu, Pak Haryono. Mas Debio. Ya, gimana Pak? Dia itu yang anaknya 2. Yang mana Pak? Itu tadi yang nyanyi di situ kan anaknya 2. Anaknya. Kamu itu anaknya 3. Ya kan sebagai contoh itu ada contoh yang benar, ada contoh yang contoh salah. yang meleset. Oh gitu ya. Dalam penelitian kan nggak mungkin sahih 100%. Persis. Betul, Ada satu standar deviasi. Nah. Kamu itu termasuk satu standar deviasi. Deviasi. Tapi tetap dihargai Iya. karena anak itu adalah anugerah. Ya. Yang penting tidak perilakunya yang deviasi, Pak. Iya. Tadi ya Iya. Mbak Siwi, habis dari Pak Unggul, Betul. kita lihat bagaimana posdayanya binaan dari Universitas Islam Indonesia. Iya, ini ada Posdaya Cakrajaya, ada juga Posdaya Jasem. Mungkin kita mulai dulu dari Posdaya Cakrajaya Jolostro. Ini di sini ada Ibu Anti ya. Bu Anti, silakan, monggo Bu Anti cerita posdayanya apa saja. Monggo berdiri aja Ibu Anti. Ini mikrofonnya, tenang aja Bu, jangan gemeter. Cuma dilihat orang seluruh Jogja dan terlalu sekitarnya. excited, Pak. Kok kelihatannya rada gemeter gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Posdaya Cakrajaya Jolosutro Di mana itu Bu? di Sri Mulyo, Piyungan, Bantul. Oh, Piyungan. Yogyakarta. Yogyakarta. Kami juga mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional dan mengucapkan selamat ibadah puasa dan kepada pemirsa seluruh TVRI di Indonesia, Nusantara. Kami dari Posdaya Cakrajaya Jolosutro di bulan puasa ini kami berperan mengadakan takjil. Oh, takjil. Untuk takjil untuk berbuka puasa di warga masyarakat Jolosutro. Itu bagaimana Ibu pindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lain, apa tiap hari dikumpulkan begitu gimana? Untuk di Posdaya Cakrajaya Jolosutro itu di tempat ibadah di Cakrajaya Jolosutro Kan ada 4, satu 4. masjid dan 3 musola. Itu semuanya bareng. Iya. Enggak, maksudnya itu di musola sendiri, ada dari Masjid Sunan Geseng Jolosutro, musola Al-Islam. Masing-masing keluarga mengeluarkan itu kan, paket. Iya, itu kan peran dari pemberdayaan, pemberdayaan dari warga Jolosutro. Itu semua nanti dari anak-anak sampai bapak, ibu nanti datang itu ke musola sebelum buka puasa. Itu ada istilah ini pejikat untuk anak-anak itu sebelum buka bersama diadakan ya istilahnya nanti daripada anak-anak itu lari-lari kita kumpulkan kita kumpulkan kita kasih untuk pengarahan-pengarahan tentang keagamaan pendidikan. Yang ngarahkan ganti-ganti atau sama? Itu yang ngarahkan itu dari ustadz, dari ustadz dan juga kita memberdayakan. Jadi dari warga itu sendiri nanti ada dari madrasah itu dari sana ada namanya Risma, Risma itu dari. Jadi banyak sekali kegiatan. Terima kasih Bu Anti. Kita akan berpindah ke Ibu Riris ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Riris Yanuarti dari Posdaya Jasem ya Bu ya. Silakan Ibu Riris. Monggo. Assalamualaikum Apa warahmatullahi kegiatannya hari keluarga bulan Ramadan? Kami untuk di Posdaya Jasem alhamdulillah berkat bimbingan kami dari Bapak Sony dari UII, kita dari hari ke hari semakin meningkat, kecuali di bidang ekonomi juga di bidang keagamaan. Alhamdulillah untuk tempat kami
di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Untuk kegiatan di bidang keagamaan kami sebenarnya sudah berjalan lama dan alhamdulillah juga ada TPA Bapak, TPA di tempat kami kemarin tanggal 7 kemarin habis mewisuda. Jadi kalau tema Posdaya berdoa sudah siap Bu, ya? Siap Bapak, ada TPA, ada juga bimbingan belajar dan ini semua pengurus-pengurus kami dari masing-masing kegiatan. Kita ada 20 perempuan. Kegiatan Bapak semua di tempat ini kami. Semua ada kegiatan satu-satu. Ya, ada kegiatan semua Pak. Itu untuk kegiatan kami itu kami satukan di satu titik. Alhamdulillah kita sudah bisa bangun suatu balai dusun. Tempat kami itu berdekatan dengan tempat TPA juga. Alhamdulillah baru selesai dan di bulan Ramadan ini tentunya sama dengan yang di Cakrajaya juga untuk takjilan kita keliling ya Pak. Jadi keliling ada 3 dari masjid satu ya. masjid ke masjid lain. Untuk pemberian takjilnya Bapak yang keliling. Jadi kita misalnya hari ini berapa keluarga yang kirim, kemudian hari berikutnya begitu seterusnya. Jadi yang masak keluarga-keluarga, bawa ke masjid, dibawa ke masjid, ya. Itu adalah bentuk kami untuk peningkatan kesejahteraan di dusun kami. Iya, kalau ini tadi binaan UII ya. Binaan UII. Sekarang pembinaannya belum kita tanya. Betul, Pak Sardi. Silakan Pak Sardi. Rupanya yang dibina sudah maju. Terima kasih Prof. Kalau saya ini kan kebetulan Janabadra Pak. Jadi binaan kita di Posdaya Janabadra. Nah memang untuk kegiatan KKN Posdaya pada semester ini sebetulnya sudah kita tarik Prof. Jadi tanggal 25 Mei kemarin sudah kita tarik. Dan kemarin KKN kita tempatkan di Sleman semua Pak Bupati. Jadi alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus. Bahkan kemarin ada lomba clean and green yang salah satu yang kita jadi tempat Posdaya di sana juara 2 Pak untuk Sleman. Jadi ini menurut saya cukup menggembirakan. Bikin bank sampah apa enggak? Bikin Pak, jadi banyak sudah sekali. Jadi? Sudah jadi. Jadi di Pelalangan ada di Karangtanjung. Berapa? Dan omsetnya sebulan berapa? Kalau omsetnya ini masih Pak. Jadi seperti yang kita sampaikan pada tahun-tahun yang lalu, ternyata ada keterkaitan dengan daerah yang lain. Seperti Pelalangan itu karena jumlah produksi sampahnya berlebih, itu dia ditransit di Bantul Pak, ada yang diolah di Bantul juga. Jadi memang ini kalah saing. Ternyata permasalahan sampah ini bukan permasalahan hanya di Sleman saja, jadi semua wilayah ternyata mengalami permasalahan yang sama, sehingga ini memang harus hidup hidup tetangga kalau jalan tidak lagi lihat depan tapi lihat kiri kanan ada sampah apa enggak. Iya Pak, jadi ada tadi di iklan juga disampaikan ada mitra kita dari Bener yang sebab lihat kiri itu kalau ada sampah yang harganya mahal diambil, biarpun itu punya tetangga ya. Kan tidak nyuri kalau sampah, saya membersihkan. Dan itu biasanya sudah disepakati di tingkat dusun Pak, jadi sampah itu nanti akan dikumpulkan oleh bank sampah, kemudian nanti dikelola oleh panitia tersendiri. Baik, ya. Nah sebelum kita ikuti perbincangan bersama rekan-rekan dari Pahlawan Posdaya Binaan Janabadra ya, kita ikuti dulu persembahan yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Plengkung Gading di TVRI Jogja. Iya, itu di persembahan dari teman-teman dari Universitas Islam Indonesia ya. Iya. Jadi karena penarinya Universitas Islam Indonesia, kita kembali kepada Pak Kiai kita. Pak Muntoha. Bagaimana Pak? Bapak melihat para mahasiswa ini sudah terjun bersama masyarakat desa. Dan nampaknya Pak Bupati Sleman tadi ada ceritanya sudah sampai dengan ngurusi sampah segala. Monggo Pak. Ya, terima kasih Prof. Haryono. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Keluarga Nasional bagi keluarga Indonesia yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Maka sekaligus saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1436 Hijriah. Terkait dengan pertanyaan bagaimana peran mahasiswa, memang kewajiban bagi mahasiswa untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi mahasiswa itu tidak boleh hanya berada di Menara Gading yang itu menikmati untuk dunianya sendiri. Tetapi mahasiswa harus kiprah karena sesuai dengan tugas perguruan tinggi itu, kalau di UII bukan hanya Tridharma perguruan tinggi, UII punya catur dharma, Prof. Ya, tambah satu catur lagi. Dharma yang keempat dakwah Islamiyah. Lah itu yang lembaga yang kebetulan kira-kira begitu. Kebetulan lembaga itu lagi saya urusi pada periode ini. Jadi tepat ini bulan Ramadan, Bapak ada di televisi ini, jadi kita posdayanya berdoa gitu. Alhamdulillah, Prof. Itu. Jadi mahasiswa harus punya sense of crisis dari berbagai macam yang dihadapi oleh warga masyarakat pada umumnya, sehingga ikut bertanggung jawab untuk menjadi problem solver dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kembalikan kepada pesan-pesan yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Betul, gitu, kira-kira. betul. Maka senyampang di bulan Ramadan juga saya kira mahasiswa punya peran juga di samping pengabdian masyarakat, juga karena kebetulan kita ini kaum muslimin semua yang berada di bulan Ramadan, maka juga punya peran untuk menyampaikan dakwah Islamiyah itu, sehingga Ramadan itu betul-betul momentum yang bisa merekatkan semua keluarga Indonesia. Dan sesuai dengan firman Allah itu sendiri, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Itu semua dipesankan kepada para mahasiswa. Para mahasiswa. Boleh saya tanya mahasiswa Bapak? Monggo. Mahasiswa Bapak yang baju merah atau yang mana? Biru, yang baju biru. Baju biru. Baju biru. Coba salah satu. Ini tadi pesan Pak dosen kita seperti itu. Coba baju birunya. Sini. Sini aja, sini. Itu agak gelap, biar wajahmu kelihatan. Coba, ya, madepnya ke kamera. Nah, wajah boleh gelap, tapi masa depan harus terang ya. Kamera dari sana, di sana. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ya. Kamu semester keberapa? Oh iya Pak, Bismillah. Saya Septian Nusa. Jurusan statistik ya Pak ya. Saya jurusan apa? Statistika. Statistika. Tapi hidupnya nggak saya ini statistika ya. Hati-hati kamu. Takut rata-rata nilai berapa? A atau B? Alhamdulillah di atas B, Pak. Di atas B. Ya. Harus disyukuri ya. Ya, insyaallah. Semester berapa? Saya semester akhir Pak, semester 8. Semester 8. Jadi sarjananya nanti sarjana UII statistika. Yap, betul Pak. Statistika. Senengmu apa? Sampling, probability atau apa? Oh ya. Bahasanya berat nih, berat. Ketahuan Pak. Karena ini statistika ya. Produk momen bisa nggak? Ya, produk momen. Kalau saya di statistika Pak, lebih sukanya bidangnya big data analitik Pak, data mining. Data mining, data analitik. Kamu pakai regresi atau pakai SEM atau pakai apa? Oh ya, saya lawan Pak kalau kayak gitu Pak. Kalau untuk data besar, big data gitu Pak. Kalau untuk regresi itu sudah tidak mampu untuk menangani itu Pak. Terus pakai apa? Oh, metode yang paling baru itu Pak, penalized Pak, LARS, metode LARS. Metode LARS ya. Ya. Kalau masuk desa kamu bilang LARS itu apa tidak? Oh ya, jelas tidak Pak. Tidak.
Nah, kamu percaya nggak bahwa masyarakat Indonesia kurvanya tidak normal? Ya, saya yakin, Pak. Yakin ya? Banyak yang miskin, banyak yang bodoh, banyak yang dan sedikit yang kaya. Ya, sepakat, Pak. Sehingga rumusan-rumusan statistik tidak bisa begitu saja diterapkan ya. Betul. Sedia nggak kamu terjun ke desa membangun supaya masyarakat Indonesia rodok member normal begitu? Mendekati Ya, normal. berat ya, Pak ya. Insya Allah, Pak, kita teman-teman dari WI itu siap apapun resikonya, apapun tantangannya gitu. Kita dari WI dari awal sudah dibina banyak, Pak. Dimulai belajar ngaji, sholat jenazah, segala macam gitu, Pak. Jadi insya Allah ketika kita turun ke masyarakat, insya Allah kita sudah siap. Oh, padahal yang tidak normal itu kecenderungannya miring ke kiri. Iya, Pak. Betul kan? Squeeze ke kiri, Pak. Ke kiri, Ya. cunes ke kiri. Jadi Ya. kalau harus ini memihak yang kiri itu kan tidak populer. Ya, benar sekali, Pak. Siap nggak tidak populer? Insya Allah siap, Pak. Siap ya? Siap. Wah, tepuk tangan. Betul ahli statistik, Pak. Saya uji di muka publik, Pak. Ya, kita tepuk tangan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kamu lulus ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, tapi kita akan segera berbincang-bincang lagi ya. Ye. Masih ada 2 posdaya, Pak. Masih ada dua posdaya posdaya ya. ya. Ini Mari kita posdaya. sajangi posdaya. Mana? Betul, posdaya binaan dari Universitas Jana Badra ya. Ye, Ini monggo silakan. di sana ada Ye. Ibu Indarti. Ibu Indarti, Ya. monggo. Ini Pengalamannya dari posdaya bagaimana? Dahlia. Ye. Singkat saja ya, Bu ya. Ye, yang lain boleh berdiri. Silahkan teman-teman berdiri. Supaya lebih Supaya bersemangat. kelihatan Di sana juga wajahnya masih di ada televisi. Bapak Baik. Prof. Ada Silakan. Bapak yang sepuh juga, Ye. Iya, ada. Pos saya juga, Bapak. Inje. Ye. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tentunya yang pertama-tama kami bersyukur atas rahmat kita temukan dalam keadaan sehat, Prof. Kemudian kami juga berterima kasih dengan binaan dari Jana Badra, Bapak, yang pada saat tahun-tahun lalu menghidupkan anak-anak PAUD kami yang begitu terima kasih, yang begitu mereka menjadikan kita bangga. Satu adalah harapan bangsa, Bapak. Dari anak-anak mahasiswa yang telah dikirim, telah mampu untuk memberikan satu bekal. Bunda PAUD-nya ada di sini apa enggak, Bu? Kebetulan tidak dibawa, Tidak ada. Bapak. Iya. Tetapi Bagaimana kalau PAUD-nya itu sama Bunda PAUD-nya diajari mensemai bibit tanaman? bagus sekali. Bagus ya. Iya, Nanti bagus kalau sekali. sudah mulai berakar, mulai berdaun, dibawa pulang supaya ditanam sebagai kebun bergizi. Betul, Mau apa enggak? Inje. Mau sekali. Mau ya? Mau sekali. Ye, Kita ini harapkan kontraktor, itu, ye. Bapak. Nanti Ye, kita terima bikin kasih. Kita Iya. Cobaan bagaimana PAUD-nya itu pembibitan, Iya. lalu dibawa ke rumah, Ye. ditanam di halaman rumah, nanti dinilai Iya. Baik. apakah hubungan. Iya. Masih ada satu lagi Pak Satu Haryono. lagi, Iya, monggo. ini ada Posdaya Bina Sejahtera Monggo, bersama silakan. Ye. Iya, Ibu Assalamualaikum. Ati. Silakan. Ye. Terima kasih. Ye. Assalamualaikum Bu warahmatullahi Ani, ye. wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Alhamdulillah kami Koperasi Bina Sejahtera, Pos Binaan JB, Posdaya yang bergerak di bidang ekonomi. Oh. Dari koperasi kita, anggota Posdaya memberikan modal kepada bank sampah untuk Oh, memulai bank sampah. mengumpulkan, ya. Bank sampah udah jadi. Alhamdulillah sudah jadi dan berkembang. Dan alhamdulillah lagi setiap bulan omsetnya sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Iya, dan manajemennya manual. manajemennya kemarin dari binaan dari UJB sudah memberikan komputer. Sudah. Sudah dan Sudah kita punya sudah memasukkan. programnya. Sudah, alhamdulillah. Dan sebagian dari hasil dari Posdaya itu disisihkan untuk membuat takjil. Dan pemberdayaan itu dijual karena di daerah kami di Sorosutan di sepanjang Jalan Nitian itu ada jalur gasa yang menjual berbagai macam makanan untuk buka Jadi bersama. makanan dari sampah. Hasil dari sampah, Pak. Hasil sampah. Iya. Hebat. Iya. Terima kasih Ibu Ati, Terima kasih. sukses selalu untuk Posdaya Bina Sejahtera. Iya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami dalam Pelengkung Gading di TVRI Jogja. Pelengkung Gading kemari Jogja, sungguh indahnya kalau kita rukun bersama. Anda masih
Gading di TVRI Jogja. Jadi para penonton yang saya hormati, kita menyambut hari bulan puasa ini dan nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan kegembiraan, persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita lihat para mahasiswa bersatu dengan rakyat, Posdaya mengadakan takjil dan sampah dirubah menjadi berkah. Maka penutup ini kita mohon Pak Bupati barangkali untuk ada pesan-pesan baik untuk Sleman maupun untuk para penonton yang kita hormati. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Universitas Jana Badra maupun Universitas Islam Indonesia yang telah mengedrop mahasiswa-mahasiswanya, mahasiswi yang telah KKN di wilayah kami di Kabupaten Sleman dengan KKN tematik, dengan posdayanya itu, sehingga di situ sektor kebudayaan bisa maju pesat, kesenian maju pesat, ekonomi juga tumbuh baik. Dan juga di bulan Ramadan ini terasa sekali juga dengan hasil yang telah dikembangkan yang didampingi oleh para mahasiswa-mahasiswa KKN di wilayah kami di Kabupaten Sleman, sudah muncul berbagai macam aktivitas. Dan juga ya kalau bulan Ramadan itu kan ladangnya amal, kemudian ladangnya mereka juga beribadah di situ. Termasuk mereka yang stroke pun juga diangkat ya, Pak Kabupaten Sleman. Belum lama ini kan juga ya Struki ada di Kabupaten Sleman, baru saja dibuka Prof, itu di pendopo rumah dinas Kabupaten Sleman. Yang sebelumnya ada di Embung Tambak Boyo, kami juga selama Prof Haryono Soyono, kemudian sebelum puasa itu ada di pendopo rumah dinas membentuk Yastruki untuk Kabupaten Sleman. Alhamdulillah. Ini tampaknya mereka semuanya semangat. Dan kami harap ya ini di tengah-tengah kita melaksanakan bulan puasa ini semuanya bekerja, semuanya berusaha, posdaya tetap jalan, dan kami harapkan nanti yang UII akan ngedrop 3.000-an mahasiswa atau KKN diperbanyak dulu untuk di wilayah Kabupaten Sleman dengan harapan apa? Ini kan terjadi semacam sebuah simbiosis mutualisme. Betul. Mahasiswa membawa rakyat, ya mahasiswa membawa teori-teorinya yang sudah banyak, masyarakat itu melaksanakan program selama ini mungkin ada kendala-kendala, bisa disatukan sehingga ini gaduh di situ saling bisa menimba pengalaman. Jadi mahasiswa ketika memberikan ilmunya pada masyarakat, ilmunya tidak akan berkurang, malah justru akan semakin tambah. Demikian juga warga masyarakat di Kabupaten Sleman juga semakin terampil, semakin cerdas di dalam mengelola kehidupan keluarga, di dalam mengelola kehidupan rumah tangga, dan juga di dalam mengelola usahanya. Sehingga keluarga sejahtera dan usahanya menjadi maju. Saya kira Pak Bupati, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bapak Kepala Badan yang baru. Semoga berkah di bulan puasa ini. Juga para mahasiswa, para pimpinan LPM, para ketua dan anggota pengurus Posdaya, para mahasiswa, para penonton yang saya hormati, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan pada akhir bulan puasa saya nyicil selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua selama bulan puasa menyegarkan persatuan dan kesatuan, kita berjuang untuk kemanusiaan, berjuang untuk mengatasi kebodohan, mengatasi kemiskinan, dan kita lulus sebagai manusia yang suci, manusia yang baru, manusia yang penuh semangat, peduli terhadap sesamanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Damandiri, Asmat Pro, Sanggar Pelangi, dan juga Kaldi Art Organizer. Dan semoga ibadah bulan suci Ramadan kita bisa berjalan lancar dan penuh diterima berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih. Saya Siwi Lungit. Dan saya Tibio Primus. Saya Haryono. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Hari
Oke, thank you.